Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Fas Nasir dengan NIM belakang 089 dari Prodi Bahasa Asing Terapan akan menyampaikan makalah tentang pernikahan siri. Yang pertama yaitu pengertian dari pernikahan siri. Pernikahan siri secara harfiah, siri itu artinya rahasia. Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Nikah siri adalah istilah yang berkembang di masyarakat yang artinya nikah di bawah tangan, yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, tetapi tidak dilakukan pencatatan pada kantor urusan agama atau pada kantor sipil. Sehingga dengan tidak adanya pencatatan ini, maka tidak adanya mengakui ikatan resmi, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan hak anak dan istri yang tidak dapat terpenuhi. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan agar nikah itu terbuka kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram adalah adanya tabungan rebana. Yang berikutnya yaitu tata cara pernikahan siri. Tata cara pernikahan siri ini sendiri tidak jauh berbeda dengan menikah secara resmi di KUA, di mana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya ijab qabul. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi ijab qabul itu artinya seorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima dalam perkawinannya. Yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu. Yang ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan dua belah pihak yang menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebihan dalam memintanya. Yang keempat, adanya wali. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud. Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada, barulah kakeknya atau ayahnya ayah. Kemudian saudara lelaki seayah, seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, sudah itu baru kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. Yang terakhir adanya saksi-saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum akad nikah diadakan khutbah lebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama yaitu secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dan melakukan pernikahan sesuai aturan agama, dalam hal ini ajaran Islam. Namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikannya tidak terjadi pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Yang kedua yaitu kesimpulannya tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, di mana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya, yakni adanya kedua calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan mahar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.